Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Jamila. Di sini saya akan mencoba untuk analisis simulasi rangkaian Lorentz Chaos Circuit berbasis operational amplifier dengan menggunakan LV-Spice. Oke, di sini pertama kita siapkan dulu beberapa komponennya. Nah, di sini saya sudah siapkan komponen-komponennya, di antaranya ada 11 buah resistor dengan nilai resistor R1-nya yaitu 100, R1, R2, R5, R6 itu sebesar 100 kilo ohm, kemudian R3, R4, R3, R4 juga 100 kilo ohm, kemudian R7 5,7 kilo ohm, R8 10 kilo ohm, R9 1 mega ohm, kemudian R10 374 kilo ohm dan R11 10 kilo ohm. Kemudian kita juga membutuhkan 3 buah kapasitor dengan nilai masing-masing dari kapasitor tersebut yaitu 1 nanofarad. Setelah itu kita juga membutuhkan 5 buah op-amp dengan tipe LT1057. Nah, kemudian kita letakkan peletakannya seperti ini. Kemudian kita juga butuh 2 baterai. Baterai pertama yaitu 15 volt dan baterai kedua yaitu min 15 volt. Nah, di sini kita kasih nama seperti ini tuh yaitu ada di netname. Nah, yang ini untuk ngasih nama Vx, Vx, kemudian nama voltnya itu di situ. Kemudian ini ada div 8. Nah, kita gunakan 2 dengan pin satunya itu terhubung ke Vx, kemudian pin 2-nya terhubung ke ground, pin 3-nya terhubung ke Vz, pin 4 ke ground, dan seterusnya. Nah, komponennya itu seperti ini, lalu kita hubungkan menggunakan wire seperti biasa. Nah, ini dihubungkan ke sini. Oh, maaf. Kita potong dulu. Kita hubungkan Vx input dihubungkan ke R3, kemudian min Vy input dihubungkan ke R4, min Vx input terhubung ke R7, kemudian ini karena tidak ada untuk R8 ini terhubung ke pin 7 dari div 8 ini. Oke. Hubungkan. Kemudian ini Vy terhubung ke R9, Vz terhubung ke R10, dan R11 terhubung ke pin 7 dari div 8. Oke. Setelah itu kita hubungkan juga resistor R3, R4 dan kapasitor ke pin negatif dari op-amp. Misalkan ini kita hubungkan R4 ke sini, kemudian R3 sini, nah kemudian kapasitor 1 hubung sini. Nah, kemudian setelah itu kapasitor kaki yang ujungnya kita hubungkan ke output op-amp. Kemudian ini pin negatif ini kita hubungkan ke ground. Groundnya ini belum ada. Nah, kita hubungkan masing-masing op-amp positifnya ke ground.
Kemudian setelah terhubung ke ground, kaki positifnya. Nah, untuk kaki positif yang ini kita hubungkan, oh, belum, kita hubungkan resistor ini ke of arm ini. Kemudian R2 dihubungkan ke pin negatif dari of arm 3 dan juga R1-nya terhubung ke sini. Terhubung ke of arm min. Kemudian setelah itu R3 ini kita hubungkan ke output dari of arm. Nah, kemudian hubungkan ke X sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan lagi bagian sini. R7 terhubung ke kaki negatif atau pin negatif dari of arm. Begitupun R8 kita hubungkan. Ini dulu. Kita potong. Nah, wire dan ini kita hubungkan masih ke kaki ini negatif of arm. Kemudian R8 juga R9 terhubung ke negatif of arm. Hubungkan dulu ini ke resistor. Oh, maaf, salah. Kita hubungkan R8. Aduh, ini wire-nya. Ini ke sini. Kemudian R ini ke sini. Kemudian si kapasitornya kita hubungkan ke output dari of arm. Oke. Kita hubungkan resistor sini. Kemudian resistor ini ke pin negatif ini. R5 kita hubungkan ke sini. Kemudian jangan lupa ke outputnya juga dihubungkan. Nah, dan ini min V kita hubungkan ke sini. Nah, kemudian ini yang harus di oke. Kita ke integrator 3. Kita hubungkan R10 C3 dulu ke sini. Pin negatif ini, kemudian hubungkan juga R10 ke sini. Nah, kemudian untuk R11 ini udah tadi, dan ininya kita hubungkan kaki sebelah sininya terhubung ke negatif dari of arm. Nah, kita ke sini saja. Oke, setelah itu kapasitor hubungkan ke output of arm. Kemudian ini presetnya. Oke, setelah terhubung, kemudian kita hubungkan kaki positif semua dari of arm yang sebelah kanan itu ke baterai plus 15 volt. Nah, kaki negatifnya hubungkan ke baterai min 15 volt.
sana. Malah kehapus. Kita ulangi. Nah, ini plus 15 watt. Sini. Ini kita kemudian kita hubungkan kembali ini ke sini. Ini terus ke sini. Tuh. Oke, setelah semuanya terhubung ke baterai, lalu sini sudah terhubung semuanya. Kaki-kaki off arm-nya sudah terhubung, dan ini, nah ini ada yang belum terhubung. Kita hubungkan ini ke sini. Nah, ini udah. Nah, ini PY-nya kita hubungkan ke kapasitor 2. X-nya, Z-nya. Dan ini kita hubungkan kaki. Pin 8 ke baterai positif, pin 5 ke kaki negatif sama. Oke, setelah semua terhubung dan nilai-nilainya sudah kita berikan sesuai persamaan yang diselesaikan. Nah, lalu di sini jangan lupa include. Nah, include-nya, untuk menginclude kita klik OP ini, kemudian nanti akan muncul layar untuk mengisi ketikan, yaitu .include, dan jangan lupa buka file ad633_jt.cir yang sudah kita download sebelumnya dan sudah kita simpan di file-file kita. Kemudian kita include, klik setelah op ini atau space directive ini .include ad633_jt.cir. Kemudian jangan lupa untuk div-nya kita ganti menggunakan atau mengcopy paste dari file ad633_jt. Nah, atau kita bisa ketik juga ketik manual juga bisa di sini untuk nama dari div-nya dengan mengklik kanan, lalu nanti ada untuk mengisi dengan ketik ad633_jt, atau bisa juga mengcopy dari file ad633_jt yang sudah kita download sebelumnya. Oke, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa oh ya, sebelumnya kita satukan file ini, save as
ke file ADJT kita yang sudah kita download sebelumnya. Satu berkas kan atau satu file kan. Save as. Nah, kasih nama, kemudian save. Oke. Kurang lebih untuk rangkaiannya seperti itu. Nah, nanti kita setelah ini kita coba running untuk menganalisis bagaimana pada Vx, kemudian Vy dan juga Vz. Nah, di sini kita akan coba untuk merunning rangkaian Lorentz ini. Setelah tadi kita menginclude dengan klik .include ad633_ct.cir, kemudian kita coba running. Nah, di sini waktunya 100 milisecond, kemudian time to start sharing datanya 0, dan maksimum time step-nya .001. Kemudian nanti kita akan coba lihat sinyal yang terdapat di X, kemudian sinyal Y, dan sinyal Z. Kita buat 3 plot, add plot line. Nah, di sini sinyal X. Oke. Kita lihat sinyal X. Nah, ini untuk sinyal X. Kemudian di sini sinyal Y. Di sini sinyal, klik ini kosongnya. Kemudian sinyal Z. Nah, jadi bentuknya ini untuk sinyal X seperti ini, sinyal Y, dan sinyal Z seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengetahui grafik ruang fasenya, kita bisa lihat misalkan untuk X ini, untuk sinyal X, dan ini ada tanda kuning seperti ini di sumbu X-nya. Kita bisa klik kanan, kemudian nanti ada tampilan time-nya. Nah, time-nya diganti jadi V dalam kurung Y. Misalkan kita ingin mengetahui sinyal X terhadap sinyal Y. Oke. Maaf, kita ulangi. Misalkan untuk sinyal X. Di sini klik kanan, time-nya rubah. Nah, ini untuk grafik ruang fase yang mana sinyal X terhadap sinyal Y. Misalkan kita ingin rubah menjadi sinyal X terhadap sinyal Z. Sama, kita tinggal ubah time-nya. Tadi Y, kita ubah Z. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini plot atau grafik sinyal X terhadap sinyal Z. Kalau misalkan kita ingin tahu sinyal Y terhadap sinyal Z misalkan, nah itu sama, kita tinggal klik di sinyal Y terlebih dahulu, kemudian nanti sama tanda kuning seperti ini, klik kanan, time-nya kita ubah. Misalkan kita ingin tahu terhadap sinyal Z-nya seperti apa. Di dalam kurung BZ. Oke. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk rangkaian Lorentz ini kurang lebih seperti yang telah saya paparkan tadi.